Kota Malang, yang selama ini dikenal sebagai kota pendidikan dengan udara sejuk dan julukan Paris Van East Jawa, kini sedang menghadapi masalah serius yang mulai menggerogoti kenyamanan dan estetika kotanya. Isu lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, Perda, telah menjadi buah bibir hangat di tengah publik. Bukan tanpa alasan, warga mulai resah melihat perubahan wajah kota yang terkesan kian kumuh dan tak tertib. Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki, kini berubah fungsi menjadi lapak dagang. Reklame bertebaran di mana-mana tanpa izin, hingga toko-toko yang menjual minuman keras, miras, mulai menjamur tanpa kontrol ketat. Pertanyaannya kemudian, di mana ketegasan pemerintah dan para wakil rakyat? Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Dani Agung Prasetyo, menyoroti fenomena ini. Politisi dari fraksi Gerindra Dapil Blimbing ini menyebut dibutuhkan ketegasan penegak perda, yakni Satpol PP, agar perda tidak hanya menjadi peraturan, tetapi juga menjadi aturan yang harus diikuti. Yang menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan perda Kota Malang adalah ketidaktegasan penegak perda dan kurangnya koordinasi OPD yang dilakukan sama penegak perda. Salah satu contoh kemarin, ini mumpung lagi hangat-hangatnya, hiburan dunia malam khususnya yang ada di Kota Malang ini sangat-sangat menyalahi perda, di mana perda hiburan malam itu 500 meter dari tempat pendidikan, 500 meter dari tempat ibadah, tapi tetap dilanggar dan izinnya juga tidak ada, tapi masih beroperasional. Lebih tepatnya, kemarin itu sudah ada izinnya, cuma dari koordinasi dan ketegasan Wali Kota, Pak Wahyu Dayat, untuk hiburan malamnya supaya ditutup. Tapi sampai sekarang hiburan malam tersebut masih berlenggang kangkung dan membuka hiburan malam tersebut. Sudah ada koordinasi dari beberapa pemangku wilayah. Salah satu contoh, jajaran samping dari Polresta sudah ada koordinasi, dari Dandim koordinasi, OPD Satpol PP koordinasi, bahkan diwakili dari Komisi A juga koordinasi, cuma sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Mungkin itu, Mas. Kalau dampaknya, saya pastikan satu kata, dampaknya adalah berantakan. Artinya, menimbulkan yang namanya kecemburuan sosial sesama pelanggar perda. Salah satu contoh dampak kecemburuan sosial yang dialami ini adalah banyaknya PKL yang banyak cemburu sosial terhadap Satpol PP. Mungkin karena saya Komisi A, yang harus saya kritisi adalah ketegasan daripada penegak perda, yaitu adalah Satpol PP. Saya bukan tidak suka sama Satpol PP, enggak. Justru sahabat-sahabat saya banyak yang ada di Satpol PP. Cuman karena Satpol PP ini istilahnya masih tebang pilih, di antara lain beliau itu kalau menertibkan pedagang kaki lima, enggak karu-karuan. Bagaimana caranya diangkut lah apalah, cuma mereka juga tidak sadar ada beberapa pedagang kaki lima juga yang sampai saat ini bahkan ada kesan kata yang namanya pembiaran, yang artinya ini bukan trotoar lagi tapi bahu jalan. Sampai sekarang juga tidak ada penertiban. Satu kata lagi, kurang maksimal. Kurang maksimalnya adalah khususnya di dunia hiburan malam dan maraknya penjualan minol di Kota Malang. Ingat, Kota Malang ini adalah kota pendidikan, yang artinya untuk masalah minol ini harus segera disiasati, karena bagaimanapun juga
Sampai saat ini sejak Komisi A kemarin berkoordinasi sama Satpol PP, bahkan Kasatpol PP datang ke kita berkoordinasi, dan hari ini penjualan minol sangat marak dan belum ada eksekusinya. Jadi Kota Malang, harapan saya untuk Perda Minol ini harus segera ditertibkan. Jangan sampai peredaran minol ini di Kota Malang tidak bisa dikontrol, karena negatif dan positifnya itu banyak mudorotnya, Mas. Karena Perda Minol ini sudah nyata-nyata ada, tapi pelanggar penjualan minol sampai sekarang masih banyak dan membuka gerai bahkan kayak tidak ada dosanya dan tidak ada ketegasan daripada Satpol PP sebagai penegak Perda Kota Malang. Fenomena pertama yang paling kasat mata adalah maraknya pedagang kaki lima, PKL, yang berjualan di trotoar. Di ruas-ruas jalan seperti Jalan Surabaya hingga kawasan sekitar alun-alun, trotoar yang sempit kerap dipenuhi gerobak pedagang, hingga menjadi tempat parkir kendaraan. Pejalan kaki terpaksa turun ke badan jalan, berdesakan dengan kendaraan bermotor. Meski pemerintah Kota Malang telah memiliki perda tentang penataan dan pemberdayaan PKL, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa aturan tersebut seperti macan ompong. PKL kerap kembali lagi ke lokasi yang sama hanya beberapa jam setelah operasi penertiban, menandakan bahwa efek jera tidak pernah tercapai. Tak kalah meresahkan, isu reklame ilegal juga ikut memperparah kondisi. Baliho besar berdiri tanpa mencantumkan nomor izin yang jelas. Ada yang dipasang di bahu jalan, menutupi sudut pandang pengendara, bahkan ada yang menempel di pohon-pohon pelindung. Pemerintah kota sebenarnya sudah memiliki payung hukum lewat perda tentang reklame, yang mengatur soal lokasi, jangka waktu, dan retribusi. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, para pemasang reklame, baik pengusaha besar maupun kecil, merasa leluasa memasang iklan seenaknya. Akibatnya, pemasukan daerah dari sektor retribusi reklame berkurang, sekaligus mengganggu keindahan dan ketertiban visual Kota Malang. PKL ini sendiri kan karena faktor ekonomi. Dia beranggapan ya orang berjualan itu masih harus di tempat yang central look. Jadi orang bisa melihat dan di situ perekonomian berjalan. Mereka tidak berpikir lagi itu trotoar, apa tempat apapun. Dia berjualan. Yang penting ekonomi di rumah bisa berjalan juga. Yang menjadi permasalahan memang bukannya kita tidak memikirkan itu, kita merelokasi, tapi mungkin relokasinya ini tempatnya sepi, kurang tepat. Mereka dipindahkan, oke, mereka pindah, tapi setelah itu mereka akan kembali lagi ke tempat yang pertama mereka jual, karena mereka merasa tidak mendapat apapun di tempat relokasi. Jadi dari pihak pemerintah juga harus konsisten untuk hal ini. Kita hanya jangan berpikir ini untuk keamanan, ketertiban, tetapi kita juga humanis lah untuk ini. Dan memang yang kedua, lemahnya sanksi dan pengawasan. Sanksi dan pengawasan di sini seringkali sangat ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera untuk PKL. Cuman sakmone kok bisa. Nanti ngambil bisa lagi bekerja di situ. Memang harusnya ada yang petugas yang bekerja secara konsisten di tempat itu untuk menjaga jangan kembali di situ. Ya itu kita akan pikirkan untuk relokasinya. Ini dan yang kedua jangan ditarik distribusi. Kalau itu tempatnya jelas-jelas ilegal. Penertibannya tidak menyeluruh. Jadi ini jadi timbul iri ya, rasa iri
di sana boleh. Padahal itu juga di trotoar. Di sana kok enggak boleh. Itu loh. Kita harus memang benar-benar total. Jadi kalau memang di daerah sini dibersihkan, di yang lainnya juga sama. Jangan ada tebang pilih seperti itu. Jangan menimbulkan rasa iren ya di antara mereka ini. Kalau reklame ilegal jelas untuk ini kebocoran PAD itu jelas sudah, karena ya kita dari reklame itu menaikkan PAD kita juga. Sebetulnya kerugian itu sudah pasti dari PAD, pajak reklame ada, kalau itu tidak ilegal ada pajaknya untuk pemasangan reklame. Bisa mencapai miliaran rupiah untuk per tahunnya. Karena hubungannya dengan bisnis kan untuk reklame itu. Tunggakan pajak reklame ini kita sudah bisa lihat. Di Kota Malang ini juga luar biasa besarnya. Padahal dari PAD ini, dari ini kan akan kembali ke masyarakat sebetulnya. Kalau kita memang bisa melakukan hal ini dengan baik. Potensi PAD hilang itu sudah jelas di situ. Kita cuman ditindak dengan piring ya. Ini yang sangat sayang sekali, memang harusnya memang kita harus mulai tindak tegas untuk hal ini. Untuk keindahan, kalau itu ilegal jelas enggak, orang menatanya juga asal-asalan aja, asal nyantol. Enggak tahu itu tempatnya boleh atau tidak boleh, mereka tidak mikirkan itu. Asal bisa terlihat. Itu kalau kita bilang bisa jadi kesemrawutan ya, polusi visual. Padahal pemasangan itu kan banyak pertimbangannya, estetika, keamanan, kenyamanan. Kenyamanan untuk pengendara, itu kan untuk di mata itu juga kenyamanan itu harus diperhitungkan. Tidak asal dipasang. Apalagi ada pemasangan di taman, jelas merusak. Kerusakan taman kota. Itu kita pemeliharaan segala macam, itu dari PAD juga. Ancaman lain mulai muncul dari menjamurnya toko yang menjual minuman keras. Jika dulu penjualan miras hanya terbatas di hotel atau tempat wisata tertentu, kini toko kelontong hingga minimarket di kawasan pemukiman mulai berani memajangkan botol-botol bir dan minuman beralkohol lainnya. Fenomena ini jelas melanggar sejumlah aturan dalam Perda tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Malang. Ironisnya, aparat penegak ketertiban masih dinilai lamban bertindak. Tidak adanya razia rutin dan sistem pengawasan partisipatif membuat toko-toko tersebut semakin berani. Warga mulai khawatir dengan potensi kriminalitas, gangguan keamanan, hingga dampak buruk bagi generasi muda yang tinggal di lingkungan sekitar. Kami sangat mendorong akan penegakan perda, sehingga perda yang sudah diputuskan antara pemerintah Kota Malang, Pak Wali bersama DPRD Kota Malang harus diterapkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan perda, maka Satpol PP yang selaku di lapangan mewakili Pak Wali Kota harus tegas gitu. Satu, ya, ditindak administrasi. Gitu. Diingatkan dulu tentu ya, humanisme tetap ya. Gitu. Yang kedua adalah dipanggil. Tentu DPR siap mengawal gitu, karena sebagai pengawas ya. Nah, yang jadi masalah ada kalau bandel bagaimana? Cabut izinnya. Gitu. Cabut izinnya. Saya termasuk orang yang desul itu ya, yang di LA Sucipto itu sangat-sangat melanggar aturan. Kenapa? Karena Perda nomor 4 tahun 2020 dilanggar dekat dengan pendidikan. Maka Pak Wali Kota harus tegas itu. Katanya ada izin ONS itu pusat betul, tapi yang
terjadi adalah di pemerintah. Kalau dia melanggar di daerah, tentu itu OSC-nya ada tanda tanya. Bisa malah praktek. Kami ingin 3 bulan ke depan ya, perda-perda yang harus sudah diterapkan gitu. Nah, contoh umpamanya, selama bulan depan, ya ini saya buat hari bulan pendidikan ya, gitu. Kota Malang Boys berkelas. Andai saja di Mei nanti ini, terus kemudian minibar, klub malam yang ada di Desul masih ada, maka kami siap. Komisi A, kami secara pribadi maupun teman-teman untuk mendorong agar apa? Segera ditutup. Gitu. Tapi untuk yang restoran, ya tempat makan itu tetap dilakukan. Tapi untuk yang minuman keras tetap harus apa? Ditegakkan. Kami tentu tidak bisa bekerja sendiri di Komisi A. Ya, kita kolaborasi, bersinergi dengan pihak-pihak terkait. Contoh umpamanya, ada masalah ya di selatan Gorken Arok, di mana tempat-tempat DLH ya, lahan yang dikuasai oleh Dinas Lingkungan Hidup ini bagus digunakan untuk UMKM. Untuk apa? Membuat warung-warung agar apa? Ekonomi tumbuh. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya, nah ini contoh di lapangan, di situ ada karaoke, ada minuman keras. Berarti kan melanggar aturan. Ini milik Pemkot malah dibuat untuk ajang kemaksiatan. Maka tidak bisa kami Komisi A langsung datang ke sana, tidak. Kami telepon Satpol PP, kepolisian untuk bertindak, Dinas Lingkungan Hidup bersama-sama. Termasuk juga ketertiban Kamtimas di masyarakat yang ada di gedung, karena kita libatkan. Semua bersinergi, maka tentu itu akan menjadikan sebuah tujuan akan cepat tercapai. Kami berharap ya nanti kalau seandainya itu perda yang sudah diterapkan masih belum dilakukan ya, maka kita panggil paksa. Siapa ini pemangku ya? Kemudian contoh nih, Perda nomor 4 tahun 2020 itu ternyata di bagian hukum saya kejar, ternyata adalah di Dinas Perindustrian Perdagangan. Nah, ini kita akan lacak ini, kita panggil gitu. Nah, dalam pelaksanaannya Satpol PP juga begitu. Dalam hearing kita panggil juga gitu. Apa gunanya gitu ya? Terus nek perlu juga Pak Sekda juga gitu loh. Gitu. Pak Wali Kota kita datangi juga, kita ajak ngomong-ngomong gitu loh. Intinya apa? Kota Malang ini adalah kota yang kota pendidikan, kota kreatif, kota metropolis rencananya begitu juga ya. Nah, pariwisata yang bagus ini terus kita pertahankan menjadi kota Malang yang boys berkelas. Komisi A DPRD Kota Malang sebagai mitra kerja yang bertugas mengawasi bidang hukum, pemerintahan, dan ketertiban umum, Komisi A sejatinya memiliki peran strategis dan vital. Bukan hanya menjadi karpet merah bagi kebijakan eksekutif, tetapi diharapkan menjadi kontrol yang tajam dan independen. Kalau kita berbicara anggaran, itu kan proses sudah jelas itu proses bagaimana pengajuan anggaran itu. Bahwa pada saat anggaran itu diajukan, kita sebagai DPR itu mengawasi betul bagaimana anggaran itu bisa terserap secara maksimal, kegiatan-kegiatan itu juga bisa sesuai dengan tujuan yang ada. Kita terus terang untuk melakukan audit langsung, ini kita belum pernah melakukan audit langsung terhadap semua anggaran. Tapi semua anggaran yang digunakan oleh UPD, terutama terhadap Satpol PP, selalu dilaporkan kepada kami. Sehingga kami bisa memantau
benar apa enggak anggaran tersebut digunakan atau terserap dengan baik. Kalau memang anggaran tersebut itu tidak bisa terserap dengan baik, kami sebagai Komisi A selalu mengingatkan ya, Satpol PP ini untuk bertindak semaksimal mungkin dengan anggaran yang sudah ada. Memang dari Komisi A sering sekali menerima laporan dari masyarakat, terutama yang saat ini lagi ramai ini, yaitu masalah minol sama tempat hiburan malam. Apabila masyarakat lapor kepada Komisi A, maka Komisi A ini sangat merespon sekali ya, untuk menerima laporan tersebut dan memanggil stakeholder yang ada supaya segera bertindak. Apabila laporan tersebut benar, maka Satpol PP harus bertindak secara maksimal untuk menindak hal-hal yang program khusus setahu saya tidak ada ya, tidak ada ya. Cuma kita selalu memantau, ya, selalu mengawasi bagaimana Satpol PP ini bergerak untuk menegakkan perda yang ada. Apabila Satpol PP di dalam pelaksanaannya lemah dalam hal penegakan, kita akan panggil, ya, kita akan kasih semangat Satpol PP ini. Jangan sampai kendur, gitu aja. Sampai saat ini peran Satpol PP penegakan perda seperti apa Pak menurut Komisi A? Kalau menurut saya untuk sementara kalau kita bisa menilai ya dengan angka itu ya, saat ini 70 lah. Karena banyak laporan-laporan masyarakat, salah satunya ini hingga detik ini, terutama tentang minol dan hiburan malam, ini masih belum dilakukan penindakan secara tegas. Kalau saat ini yang setahu saya ini hiburan malam, minol, sama ini pedagang-pedagang kaki lima yang ada di trotoar-trotoar jalan itu. Mungkin sangat kurang Pak. Ya, Satpol PP-nya. Mungkin ya jumlahnya berkurang, sehingga perlu ditambah. Pak, masukan untuk Satpol PP Pak terakhir. Saya tak mikir sih ya. Ya oke. Masukan untuk Satpol PP, saya berharap Satpol PP ini benar-benar sebagai pengawal perda yang ada di Kota Malang. Jalankan dengan baik, sesuai dengan SOP yang ada. Itu aja, terima kasih. Komisi A DPRD Kota Malang menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara lebih serius dan konsisten. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat penegakan peraturan daerah atau perda di Kota Malang yang dinilai masih belum berjalan optimal di sejumlah sektor. Dalam pelaksanaannya, Komisi A berencana membangun sistem monitoring jangka panjang agar pengawasan tidak hanya bersifat sesaat, melainkan menjadi langkah berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi perangkat daerah dan masyarakat. Selain itu, DPRD juga mendorong pemerintah kota untuk lebih masif melakukan sosialisasi perda kepada masyarakat. Menurutnya, masih banyak warga yang belum memahami aturan yang berlaku, termasuk risiko hukum jika melanggar ketentuan tersebut. DPRD menegaskan, sudah saatnya Kota Malang kembali pada jati dirinya sebagai kota yang nyaman, tertib, dan berwibawa. Lemahnya pengawasan terhadap perda dinilai bukan sekedar persoalan estetika kota yang rusak, namun juga mencerminkan kegagalan kolektif dalam menghormati hukum dan menjaga ketertiban bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda, terus ikuti program Suarane Dewan hanya di JTV Malang.